Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan para siswa semuanya. Pada kesempatan ini kita masuk kendali motor listrik dengan PLC bagian ketiga, yaitu pengenalan program. Tujuan dari pengenalan program pada PLC ini, yang pertama kita bandingkan dengan program sebelumnya. Jadi kita mengenal dulu program kendali motor listrik secara umum. Yang kedua, mengenali unsur-unsur program kendali dengan PLC. Dan yang ketiga, mengenali bahasa program yang digunakan di dalam PLC. Untuk program kendali motor listrik secara umum, kita lihat di sini, ini yang biasa kita gunakan, kendali motor secara elektromagnetik. Ini rangkaian kendali direct online. Sumber kita ambil dari PASA, kemudian kita masukkan ke MCB kendali, kita masukkan ke OL 9596, kita masukkan ke tombol off, kemudian terus ke tombol on, keluar dari tombol on, masuk ke coil kontaktor. Tombol on dipasang pengunci dari kontaktor ini. Nah, ini dikatakan input, komponen kendali input. Ada saklar, kontak NO, ada OL, kontak NC, ada tombol off, kontak NC, dan ada tombol on, kontak NO. Kemudian kontak pengunci juga NO dari saklar magnet. Nah, di rangkaian elektromagnetik ini, input dan output itu terpasang secara langsung menggunakan kabel penghubung. Sementara kalau kita lihat di kendali motor listrik secara PLC, kita contohkan di sini menggunakan PLC microlink, input yang ini tadi, ini kita gambarkan dalam bentuk ladder diagram. Ini dikatakan ladder diagram. Saklar MCB itu kontaknya NO, karena dia nanti dioperasikan. OL, dia kontaknya NC, maka harus digambar dengan NC. Tombol off digambarkan dengan NC. Tombol on digambarkan dengan NO, karena dia tombol ditekan untuk berfungsi. Sementara pengunci yang diambil dari output, itu juga kontaknya NO. Ini dikatakan komponen kendali input yang akan kita pasang di input PLC. Masing-masing alamatnya, alamat program itu mulai dari 00, kemudian 01, 02, 03, dan seterusnya. Harus berurut dari bawah. Begitu juga untuk output. Output itu ada beberapa buah output, maka harus dimulai dari yang terendah, dari awal. Ini di sini yang paling awal adalah P10. Ini alamatnya, alamat program untuk output, sementara ini kendali outputnya. Di dalam program ladder, itu akhir program itu harus diakhiri dengan N. Tandanya program sudah selesai. Kalau tidak, program tidak bisa mengeksekusi ladder yang kita buat. Ini untuk software-software yang lama. Pada software yang baru, N ini sudah dibuat secara otomatis sehingga tidak perlu lagi menulis N. Nah, ini perbedaannya antara program kendali elektromagnetik dengan di PLC. Jadi di PLC yang terhubung hanya input-input dan output, kabel antara input dan output tidak terhubung, tetapi hanya dioperasikan oleh PLC secara langsung di dalam programnya. Kemudian unsur-unsur program yang berfungsi di dalam PLC untuk mengeksekusi itu ada alamat, ada instruksi, dan ada operan. Alamat itu adalah nomor yang menunjukkan lokasi instruksi dalam memori PLC dan harus disusun berurutan dari yang rendah sampai yang tinggi. Tidak boleh salah dan terbalik. Kenapa demikian? Karena memudahkan dalam penyusunan program dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam PLC tersebut. Instruksi ini adalah kontak NO atau NC dari input dan instruksi output atau timer dan sebagainya. Itu harus jelas
di mana lokasinya dan berada di mana di PLC, sehingga perintah-perintahnya harus jelas. Operan itu adalah angka-angka atau alamat, kata, dan sebagainya, kalimat, huruf, yang ditujukan untuk mengoperasikan instruksi tadi, baik di input ataupun di output. Ini ejaannya harus diperhatikan betul. Kalau tidak ada spasi, tidak boleh ditulis spasi seperti ini. Kalau kita tulis pakai spasi, maka dia tidak berfungsi dengan baik. Nah, sekarang bahasa program. Bagaimana bahasa program di PLC? PLC mengenali 4 bahasa programnya. Yang pertama ada ladder, yang kedua kode mnemonik. Kalau ladder menggunakan komputer, kalau mnemonik ini menggunakan konsol atau remote. Kemudian diagram blok fungsi dan bahasa terstruktur. Nah ini, sekarang kita lihat diagram ladder. Diagram ladder yang kita contohkan tadi, kita gambar. Kemudian dia ada 2 garis vertikal kiri dan kanan tadi yang kita sebutkan. Dan di dalam itu ada rang atau instruksi-instruksi yang dijalankan. Nah, seperti ini tadi. Jadi ini busbar kiri dan kanan yang menunjukkan nanti kerjanya sama seperti fasa dan netral di kendali elektromagnetik. Ini adalah rang, instruksi yang di input, dan ini daerah output. Dan mereka tidak akan bisa tercampur secara langsung. Kemudian kode mnemonik. Kode mnemonik itu bahasa programnya. Bahasa program di mnemonik itu konsol. Kita menekan alamat 00, kemudian instruksinya load atau kontak NO. Kemudian misalnya di sini alamat 01 itu inputnya timer, ya. Kemudian alamat 02 kontak NO lagi, outputnya yang ketiga itu output, ya. Kemudian akhir yang kelima alamatnya itu N. Ini di kode mnemonik. Nah, operasi yang dilakukan, operannya, P0 itu adalah alamat di kode mnemonik untuk ini PLC-nya microlink. Ya, kemudian T0 berarti timer yang pertama, ini instruksi kontak dari timernya. Sementara ini instruksi dari operasi untuk output P10, berarti keluaran yang pertama. Kalau blok fungsi menggunakan bahasa blok fungsi itu kontak logika, AND, OR, dan sebagainya. Nah, yang bahasa terstruktur itu menggunakan Pascal, bahasa C, dan yang lain-lainnya. Nah, secara umum, kalau kita lihat kendali elektromagnetik yang kita kenal, yang pertama ini elektromagnetik, yang kedua kendali menggunakan PLC. Ini kalau menggunakan PLC microlink. Ini kalau digambar di komputer menggunakan PLC Omron, tampilan untuk direct online-nya. Ini hanya satu tombol on dan satu tombol off. Kemudian ini kontak pengunci. Nah, di sini satu output. Kalau di sini inputnya ditambah dengan OL dan MCB. Nah, kalau di Omron digambarkan di sini hanya tombol on, tombol off, kontak pengunci. Nah, itulah secara ringkas bagaimana program pengenalan program kendali menggunakan PLC dibandingkan dengan elektromagnetik. Nah, di PLC ini tidak ada sambungan kabelnya seperti di elektromagnetik karena lebih sedikit, karena menggunakan ladder diagram. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana membuat gambar ladder ini. Demikian saja, mudah-mudahan bisa dipahami dan diperhatikan secara baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.